Hai semuanya, perkenalkan nama saya Betania Elvira Makamban dengan NIM 4524091040. Saya dari program studi psikologi angkatan 24 kelas D. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar minat dan bakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana menjadi mahasiswa yang berpikir secara logis, kritis, inovatif, kreatif, memiliki rasa ingin tahu, dan juga mencintai ilmu. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke dalam materi. Nah, berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logis untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari apa yang telah dimiliki. Nah, berpikir logis memiliki arti kemampuan untuk menarik kesimpulan yang benar berdasarkan logika dan bisa dibuktikan kesimpulannya dan juga sesuai pengetahuan atau ilmu yang sudah diketahui. Apa contoh berpikir logis? Misalnya, jika ada seseorang menyuruh kita melakukan sesuatu, kita akan menanyakan alasannya. Karena jika kita tidak menanyakan alasannya, kita tidak tahu hal yang akan kita lakukan itu akan baik untuk diri kita ataupun sebaliknya. Berpikir kritis adalah cara berpikir manusia untuk merespons seseorang dengan mencari tahu kebenarannya dalam bentuk penilaian. Mengapa berpikir kritis sangat penting bagi mahasiswa, yaitu keterampilan berpikir dalam pendidikan memungkinkan individu untuk menganalisis, mengevaluasi, dan juga mengeksistensi informasi secara efektif untuk penilaian dan keputusan yang beralasan. Keterampilan ini juga memberdayakan siswa untuk mempertanyakan asumsi, menganalisis bias, dan menerapkan penerapan logis untuk menilai argumen dan bukti. Sebagai mahasiswa harus membiasakan diri untuk berpikir secara kritis agar dapat membuat suatu keputusan yang matang dan bijaksana. Selain itu, hal ini juga dapat menolong sebab tidak mudah terprovokasi dan menelan informasi secara mentah-mentah. Manfaat berpikir kritis yaitu mudah menyelesaikan masalah, dapat berkomunikasi dengan baik, mampu mengetahui kemampuan diri, dan juga membantu menyelesaikan konflik. Berikut apa yang dimaksud dengan kreatif. Kreatif itu adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru berupa gagasan maupun karya nyata yang belum pernah ada dalam bentuk maupun kombinasi dengan hal-hal yang tersedia. Contoh kreatif yaitu dengan mengubah barang-barang yang sudah tidak dipakai atau tidak barang bekas menjadi barang-barang yang bisa digunakan. Misalnya dengan botol-botol plastik diubah menjadi pot bunga, atau tidak kita bisa menciptakan produk-produk baru yang jarang atau digunakan oleh banyak orang. Kreativitas dan inovasi dapat memberikan ide-ide segar yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Selain itu, bisa memberikan solusi efektif terhadap permasalahan yang sedang dihadapi dan juga dapat menerima perbedaan sudut pandang baik dari atasan, kolega maupun orang sekitar. Inovasi dapat diartikan sebagai proses atau hasil pengembangan pemanfaatan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki barang atau jasa, proses atau sistem yang baru yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan. Orang yang inovatif itu seperti apa sih? Orang yang inovatif selalu memiliki ciri-ciri seperti giat belajar atau bekerja, selalu berorientasi ke depan, kaya akan ide-ide yang cemerlang, berpikir rasional dan selalu berprasangka baik, menghargai dan menggunakan waktu sebaik-baiknya, dan juga suka melakukan eksperimen penelitian. Berikut ingin tahu. Ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya dan dilihat serta didengar.
Penjelasan lebih lengkap tentang rasa ingin tahu adalah dorongan alami untuk mencari tahu, memahami, dan menjelajahi dunia di sekitar kita. Ini merupakan aspek penting dari perkembangan kognitif dan emosional, baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Berikut adalah beberapa aspek penting dari rasa ingin tahu. Yang pertama, definisi. Rasa ingin tahu adalah keinginan untuk memperoleh pengetahuan atau informasi baru. Hal ini seringkali juga memicu eksplorasi dan pembelajaran. Yang kedua, aspek psikologis. Dalam aspek psikologis, ada yang namanya motivasi intrinsik, yaitu rasa ingin tahu seringkali bersifat intrinsik, artinya individu terdorong untuk belajar karena ketertarikan pribadi, bukan karena paksaan atau imbalan. Yang kedua adalah pembelajaran aktif. Rasa ingin tahu mendorong individu dan terlibat dalam pengalaman baru, mencoba hal-hal yang tidak dikenal dan belajar melalui eksplorasi. Yang ketiga, perkembangan rasa ingin tahu. Yang pertama, untuk anak-anak. Anak-anak pada usia dini memiliki rasa ingin tahu yang sangat kuat. Mereka sering bertanya kenapa dan bagaimana sebagai cara untuk memahami dunia. Sedangkan untuk dewasa, pada orang dewasa rasa ingin tahunya akan berkurang, tetapi tetap penting dalam konteks pendidikan, karir, dan kehidupan pribadinya. Yang berikut dampak positif dari rasa ingin tahu. Yang pertama, inovasi dan kreativitas. Rasa ingin tahu adalah kunci dalam menciptakan inovasi. Banyak penemuan besar yang berasal dari pertanyaan yang sederhana. Dan juga ada peningkatan kualitas hidup. Individu yang memiliki rasa ingin tahu akan cenderung lebih terbuka terhadap pengalaman baru yang dapat memperkaya hidup mereka. Yang berikut faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, dalam lingkungan yang mendukung seperti keluarga yang mendorong pertanyaan dan eksplorasi dapat meningkatkan rasa ingin tahu. Yang kedua, dalam pendidikan yang interaktif dan berbasis pertanyaan dapat membantu mengembangkan rasa ingin tahu siswa. Yang berikut ada tantangan. Yang pertama, rasa takut dan kecemasan. Beberapa individu mungkin merasa cemas ketika menghadapi hal-hal baru yang dapat menghambat rasa ingin tahu mereka. Yang kedua adalah keterbatasan akses informasi. Akses yang terbatas terhadap informasi atau pengalaman dapat mengurangi peluang untuk mengembangkan rasa ingin tahunya. Yang berikut, cara meningkatkan rasa ingin tahu. Yang pertama, mendorong pertanyaan. Seperti mengajukan pertanyaan yang menstimulasi pemikiran dan eksplorasi. Dan juga yang kedua, eksplorasi aktif, yaitu dengan mengajak diri sendiri untuk mencoba hal-hal baru seperti hobi, tempat, atau interaksi sosial. Nah, jadi rasa ingin tahu adalah pendorong penting dalam proses pembelajaran dan perkembangan pribadi yang membantu individu untuk terus tumbuh dan beradaptasi dalam dunia yang terus berubah. Nah, adapun contoh dari rasa ingin tahu yang pertama adalah pertanyaan akademis. Seseorang mahasiswa mungkin bertanya-tanya tentang konsep yang kompleks dalam mata kuliah seperti mengapa teori ini berfungsi dalam konteks ini, atau bagaimana penelitian ini dapat diterapkan dalam dunia nyata. Yang berikut, eksplorasi bidang studi, yaitu mahasiswa yang merasa tertarik dengan bidang studi tertentu mungkin mencari tahu lebih dalam tentang subtopik yang belum diajarkan, dan juga seperti membaca artikel atau mengikuti seminar terkait. Yang berikut adalah keterlibatan dalam proyek penelitian, yaitu mahasiswa yang ingin memahami lebih lanjut tentang metode penelitian tertentu mungkin berinisiatif untuk bergabung di dalam proyek penelitian di laboratorium atau dengan dosen. Yang berikut, pertukaran ide dengan mengikuti diskusi di kelas atau forum online untuk berbagi pandangan dan mendengarkan perspektif berbeda yang menunjukkan keinginan atau memahami sudut pandang orang lain. Lalu, mengunjungi event atau workshop. Mahasiswa yang tertarik dengan pengembangan diri mungkin menghadiri workshop atau seminar di luar kurikulum untuk memperluas pengetahuan mereka. Yang berikut, menggali pengalaman praktis, yaitu dengan mencari peluang magang atau kerja lapangan untuk mendapatkan pengalaman langsung di bidang studi mereka dan juga menunjukkan keinginan untuk belajar di luar teori.
dan juga interaksi dengan dosen. Mahasiswa yang aktif bertanya kepada dosen tentang materi kuliah atau meminta rekomendasi buku untuk membaca lebih lanjut. Jadi, rasa ingin tahu ini dapat mendorong mahasiswa untuk lebih aktif belajar dan menjelajahi potensi mereka, baik secara akademis maupun pribadi. Yang berikut, cinta ilmu. Cinta ilmu adalah cara berpikir, bersikap, dan juga berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan. Baik, saya akan menjelaskan lebih detail tentang materi mencintai ilmu, yaitu sikap dan dorongan yang mendalam untuk memahami, menjelajahi, dan mengembangkan pengetahuan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam mencintai ilmu. Yang pertama, dalam definisi. Mencintai ilmu merujuk pada ketertarikan dan rasa syukur terhadap pengetahuan dan proses belajar. Ini mencakup rasa ingin tahu yang mendalam dan keinginan untuk terus belajar sepanjang hayat. Yang kedua, aspek psikologis. Yang pertama, ada motivasi intrinsik. Individu yang mencintai ilmu cenderung belajar karena ketertarikan pribadi dan bukan karena tekanan eksternal. Yang kedua, pengalaman positif. Proses belajar yang menyenangkan dan bermanfaat dapat meningkatkan rasa cinta terhadap ilmu. Yang berikut, dampak positif dari mencintai ilmu. Yang pertama, peningkatan kualitas hidup. Mencintai ilmu dapat meningkatkan pemahaman individu tentang dunia dan membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik. Dan juga ada inovasi dan kreativitas. Di situ, rasa cinta terhadap ilmu dapat mendorong inovasi dan pikiran kreatif dalam berbagai bidang. Lalu, cara mencintai ilmu. Yang pertama, membaca secara luas. Membaca buku, artikel, atau materi lain di luar kurikulum untuk memperluas wawasan. Yang berikut, diskusi dan debat. Dengan berpartisipasi dalam diskusi akademis atau komunitas yang mendorong pertukaran ide. Yang berikut, keterlibatan dalam proyek. Bergabung dalam penelitian atau proyek yang berhubungan dengan minat individu dan untuk menerapkan pengetahuan secara praktis. Yang berikutnya, menghadiri seminar atau workshop. Dengan mengikuti kegiatan di luar kelas untuk mendapatkan perspektif baru dan juga memperdalam pemahaman. Berikut, peran lingkungan tentang mencintai ilmu, yaitu dengan dukungan sosial. Lingkungan yang mendukung seperti teman dan mentor yang berbagi minat yang sama dapat meningkatkan cinta terhadap ilmu. Yang berikut, budaya belajar. Dengan adanya budaya belajar, institusi pendidikan yang mendorong eksplorasi dan kreativitas dapat membantu menumbuhkan kecintaan terhadap pengetahuan. Nah, ada juga tantangan yang akan kita hadapi dalam mencintai ilmu, yaitu yang pertama, keterbatasan akses. Akses terbatas terhadap sumber belajar atau pengalaman praktis dapat menghambat rasa cinta terhadap ilmu. Yang berikut, stres akademis. Tekanan dari lingkungan akademis kadang dapat membuat mahasiswa kehilangan semangat untuk ilmu. Yang berikut, stres akademis. Tekanan dari lingkungan akademis kadang dapat membuat mahasiswa kehilangan semangat untuk belajar. Manfaat jangka panjang yang akan kita dapat dalam mencintai ilmu, yaitu yang pertama, pendidikan berkelanjutan. Individu yang mencintai ilmu cenderung terus mencari pengetahuan dan keterampilan baru yang sangat berharga di dunia yang terus berubah. Yang kedua, kepuasan pribadi. Mencintai ilmu seringkali memberikan rasa pencapaian dan kepuasan pribadi yang mendalam. Jadi, mencintai ilmu dapat menjadi fondasi penting untuk pengembangan pribadi dan profesional yang mendorong individu untuk terus belajar dan berkontribusi dengan masyarakat. Nah, berikut ada pun contoh-contoh dalam mencintai ilmu. Yang pertama, membaca buku dan artikel. Seseorang mahasiswa aktif mencari dan membaca buku, tambahan atau artikel ilmiah di luar materi kuliah untuk memperdalam pemahaman tentang topik tertentu. Yang kedua, bergabung dengan klub atau organisasi. Mahasiswa yang mencintai ilmu mungkin bergabung dengan klub akademis atau organisasi profesional di bidang studi mereka untuk berdiskusi dan berbagai pengetahuan.
Yang berikut menghadiri seminar dan konferensi. Mahasiswa yang berpartisipasi dalam seminar, lokakarya, atau konferensi di luar kelas menunjukkan ketertarikan untuk belajar dari para ahli dan mendapatkan wawasan baru. Yang berikut proyek penelitian. Mahasiswa yang terlibat dalam proyek penelitian dengan dosen atau rekan-rekan mereka menunjukkan inisiatif untuk menerapkan pengetahuan secara praktis. Yang berikut diskusi kelas yang aktif, selalu bertanya dengan berkontribusi di diskusi di kelas, serta memicu pertanyaan yang mendorong diskusi lebih dalam. Yang berikut mengajar atau monitoring, mahasiswa yang membantu teman sekelas atau adik tingkat memahami materi dengan cara mengajar atau monitoring mencerminkan kecintaan mereka terhadap ilmu. Yang berikut mempelajari bahasa dan keterampilan baru, mengambil kursus tambahan di luar jurusan untuk mempelajari bahasa asing atau keterampilan sebagai bentuk ekspansi pengetahuan, dan juga menulis blog artikel. Mahasiswa yang menulis tentang apa yang mereka pelajari, baik di blog pribadi atau publikasi, menunjukkan komitmen untuk berbagai pengetahuan dengan orang lain. Nah, contoh-contoh inilah yang menunjukkan bahwa mahasiswa dapat menunjukkan rasa cinta mereka terhadap ilmu dengan cara yang aktif dan produktif. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang bagaimana menjadi mahasiswa yang berpikir secara logis, kritis, kreatif, inovatif, memiliki rasa ingin tahu, dan juga mencintai ilmu. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.